Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera ya, mutlak fx sama dengan K, dengan K lebih dari sama dengan 0. Nah, K ini adalah sebuah konstanta atau sebuah bilangan yang tidak boleh negatif. Di sini ada syaratnya, K lebih dari sama dengan 0, artinya nggak boleh negatif. Nah, fx ini bentuk aljabar yang memuat variabel x ya. Contohnya seperti ini soalnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x-5 sama dengan 7. Nah, ini fx-nya teman-teman. 2x-5 ini fx-nya. 7 ini sebagai konstantanya, sebagai k-nya. Ingat di sini k itu gak boleh negatif. Jadi ketika teman-teman menemukan soal kayak gini misalnya, 2x-5 sama dengan negatif 10. Ini negatif. Nah, gak boleh negatif. Kalau ternyata konstantanya negatif, maka penyelesaian ini gak ada. Dia gak punya penyelesaian. Penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke? Jadi kalau konstantanya negatif, teman-teman gak usah hitung. Gak usah cari nilai x-nya, karena gak ada yang memenuhi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini ya? Caranya gampang banget. Mutlak fx sama dengan k. Ini ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, teman-teman jadikan fx sama dengan positif k. Dan yang kedua, ini teman-teman jadikan fx sama dengan negatif k. Ya. Oke, sekarang kita selesaikan soal yang ini. Mutlak 2x min 5 sama dengan 7. Caranya pertama fx sama dengan k. Di sini fx-nya kan 2x min 5. Jadi 2x min 5 sama dengan positif k. K-nya itu 7. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif k. Fx-nya 2x min 5 sama dengan negatif k, berarti negatif 7. Nah, sekarang kita selesaikan yang sebelah sini dulu ya. Jadi 2x sama dengan 7, negatif 5 pindah kanan kan jadi plus 5. Jadi 2x sama dengan 7 tambah 5, berapa? 12 kan. Jadi x-nya berapa? 12 kita bagi dengan 2, x-nya 6. Nah, selesaikan lagi yang sebelah sini ya. 2x sama dengan negatif 7, negatif 5 pindah kanan jadi tambah 5. Jadi 2x sama dengan negatif 7 kita tambah 5, negatif 2. Jadi x-nya berapa? Negatif 2 kita bagi 2, negatif 1. Jadi inilah penyelesaiannya, negatif 1 dan 6. Ada nggak? Jawabannya adalah B. Jadi triknya seperti ini teman-teman ya. Untuk mutlak fx sama dengan k, kalian jadikan fx sama dengan positif k dan fx sama dengan negatif k. Oke, sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang kedua. Nah, bentuk yang kedua itu seperti ini. Mutlak fx sama dengan gx lebih dari sama dengan 0. Nah, bedanya dengan bentuk pertama itu ruas kanannya. Ya, kalau yang bentuk pertama tadi ruas kanannya itu berupa bilangan atau sebuah konstanta. Nah, bedanya kalau yang ini, ruas kanannya itu bentuk aljabar juga yang ada variabel x-nya. Contoh soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1. Nah, teman-teman lihat di sini ruas kanannya bukan hanya sebuah angka, tapi ada variabel x-nya. Jadi, kalau kita misalkan kita ikutin pola yang ada di sini, ini sebagai fx-nya ya, dan yang sebelah sini ini sebagai gx-nya. Nah, cara mudah menyelesaikannya sama aja dengan yang tadi ya. Mutlak fx sama dengan gx. Yang pertama, teman-teman jadikan fx sama dengan positif gx. Kemudian yang kedua,
fx sama dengan negatif gx. Nah, bedanya itu di sini teman-teman tambahin syarat nantinya. Ada syarat. Syaratnya itu yang sebelah sini, ya. Syaratnya gx dia harus lebih dari sama dengan 0. Oke? Nah, kita langsung aja bahas soal yang sebelah sini. Mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1. Ya, 3x tambah 1 ini sebagai fx-nya dan 4x min 1 ini sebagai gx-nya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi yang pertama, 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Fx-nya itu 3x tambah 1 sama dengan negatif gx. Ini kita kali negatif. Negatif 4x kurang 1. Oke, kita selesaikan keduanya. Kita selesaikan bagian ini dulu ya. 3x, ini 4x kita pindahkan ke kiri jadi min 4x. Sama dengan, ini masih ada di kanan negatif 1. Kemudian 1 di kiri kita pindah ke kanan jadi kurang 1. 3x dikurangi 4x itu negatif x ya. Kemudian negatif 1 dikurangi 1 itu negatif 2. Maka x-nya adalah positif 2. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lanjut menyelesaikan bagian sebelah sini. 3x tambah 1 sama dengan, ini kita kali negatif ya. Isi di dalam kurungnya kita kali negatif semua. Negatif kali 4x itu negatif 4x. Negatif kali negatif 1 menjadi positif 1 atau tambah 1. 3x negatif 4x ini kita pindah kiri jadi plus 4x. Sama dengan di kanan masih ada 1. Kemudian 1 di kiri pindah ke kanan jadi kurangi 1. Ya. 3x tambah 4x, 7x. Sama dengan 1 dikurangi 1, 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 7, 0. Nah, ini belum selesai. Ingat, ada syaratnya. Ini harus teman-teman gunakan. Gx lebih dari sama dengan 0 ya. Di sini gx-nya mana? 4x min 1. Jadi kita uji syaratnya. Gx atau 4x min 1 lebih dari sama dengan 0. Gx harus lebih dari sama dengan 0. Maka 4x lebih dari sama dengan 0 tambah 1. 1 kan? X-nya lebih dari sama dengan 1 dibagi 4. 1/4. Nah, ini syaratnya. X yang memenuhi adalah X yang lebih besar dari 1/4. Ini 0 kan lebih kecil dari 1/4. Ini tidak memenuhi TM. Jadi yang memenuhi hanya bagian sini aja. X sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Nah, kalau teman-teman nggak uji syarat, nggak uji yang sebelah sini, tidak menggunakan Gx lebih dari sama dengan 0, ada kemungkinan teman-teman akan memilih 0 dan 2. Bisa aja memilih C. Padahal 0 tidak memenuhi. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D. Oke, sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga atau bentuk terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, bentuk ketiga itu seperti ini. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ya, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kan ruas kanannya hanya gx aja. Nah, di sini ruas kanannya dalam bentuk mutlak juga. Jadi kiri dan kanan itu dalam bentuk mutlak. Nah, kalau yang diajarkan di sekolah itu biasanya kalian mengkuadratkan kedua ruas ya. Nah, pada video ini saya bahas cara yang jauh lebih mudah dari itu. Konsepnya itu sama, asal muasalnya itu sama dari mengkuadratkan kedua ruas. Oke, nah ini asal muasal dari rumus cara cepatnya ya. Saya ganti dulu fx-nya saya misalkan aja sebagai m, gx-nya saya misalkan aja sebagai n biar lebih simpel. Jadi kalau misalkan mutlak m sama dengan mutlak n, kita kuadratkan kedua ruas. Ada salah satu sifat nilai mutlak. Mutlak x kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat. Jadi kalau nilai mutlak kita kuadratkan, mutlaknya boleh teman-teman hilangkan. Jadi mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat itu sama aja dengan m kuadrat sama dengan n kuadrat. Kita hilangkan tanda mutlaknya. Nah, n kuadrat ini kalau kita pindah ruasan ke kiri, ini akan menjadi m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0. Jadinya kayak gitu. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini bisa kita faktorkan menjadi m plus n kali
M min N sama dengan 0. Nah, ini cara mudahnya. Jadi kita nggak usah mengkuadratkan kedua ruas, tapi kita langsung ke tahapan ini. Jadi kalau di sini, tadi kan kita misalkan M dan N. Kalau kita ambil fx gx lagi, cara mudahnya, pertama apa? M tambah N, berarti fx tambah gx. Ya, fx tambah gx, kemudian M dikurangi N, berarti fx dikurangi gx. Fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, ini cara mudahnya. Ya, jadi yang pertama teman-teman tambahkan dulu fx dengan gx-nya. Kemudian yang kedua teman-teman kurangi fx dikurangi gx. Nah, biar teman-teman lebih mudah mengerti, lebih mudah memahami bentuk ini, kita langsung aja bahas soal ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 5 sama dengan mutlak 2x tambah 10 adalah. Nah, kita langsung gunakan langkah yang sebelah sini, teman-teman. Ya. Yang pertama, fx tambah gx. Jadi ini fx-nya, ini gx-nya. Teman-teman tambahin. Jadi yang x tambahkan dengan x, 3x tambah dengan 2x berapa? 5x. 5 tambahkan dengan 10 plus 15. Nah, ini adalah fx tambah gx. Sekarang fx dikurangi gx. Jadi yang sebelah sini 3x tambah 5 kita kurangi dengan 2x tambah 10, ya. 3x dikurangi 2x itu x. 5 dikurangi 10 negatif 5. Kemudian sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 5x tambah 15 sama dengan 0, atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan 15 pindah kanan jadi negatif 15, maka x-nya sama dengan negatif 15 dibagi 5, negatif 3. Yang sebelah sini x sama dengan negatif 5 pindah kanan, positif 5. Jadi kita peroleh x-nya itu negatif 3 atau 5. Jawabannya adalah B. Nah, kita cukup mengerjakan seperti ini aja. Ini simpel kan? Nah, biar lebih jelas bentuk ini, kita coba satu soal lagi ya. Nah, misalnya soalnya kayak gini. Mutlak 4x tambah 5 sama dengan mutlak 2x dikurangi 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, fx tambah gx. Jadi teman-teman tambahin dulu, yang kiri tambahkan dengan yang kanan. 4x tambah 2x itu 6x. 5 ditambah negatif 6 itu negatif 1. Kemudian yang kedua kita kurangi ya. Ruas kiri kurangi dengan ruas kanan. 4x dikurangi 2x. 2x. 5 dikurangi negatif 6 itu plus 11. Sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 6x min 1 sama dengan 0, atau 2x tambah 11 sama dengan 0. Jadi 6x sama dengan 1, maka x-nya berapa? X-nya adalah 1/6. Yang sebelah sini 2x sama dengan 0 dikurangi 11 negatif 11, maka x-nya adalah negatif 11/2. Nah, ini penyelesaiannya. Gampang kan? Oke, itu aja yang saya bahas pada video. Kita mulai dari bentuk pertama. Mutlak fx kurang dari k. Nah, di sini ada syaratnya. K-nya itu harus lebih dari 0, teman-teman. Ya, K-nya itu harus positif. Konstantanya harus positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Nah, teman-teman ubah bentuknya menjadi negatif K kurang dari fx kurang dari positif K. Gitu, ya. Jadi lihat K-nya konstanta, nanti negatif K kurang dari fx kurang dari positif K. Nah, kalau di sini pakai sama dengan, simpel aja teman-teman, tinggal pakai tambahin aja di sini sama dengan, gitu. Kalau nggak pakai sama dengan, ya nggak usah. Oke, jadi intinya penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika mutlak fx kurang dari k. Nah, ini penyelesaiannya. Biar lebih jelas, kita coba contoh pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Nah, teman-teman harus bedain. Ini bentuknya kan sama dengan yang ini kan. Jadi fx-nya itu yang ini nih, 2x min 3. Dan 7 ini adalah suatu konstanta. Ini k-nya, teman-teman. Jadi cara penyelesaiannya, ikuti pola yang ini nih, bentuk ini. Negatif k, berarti kan k-nya 7. Jadi negatif 7 kurang dari
fx-nya di sini mana? 2x min 3. 2x min 3 lalu kurang dari positif k, 7. Nah, setelah ini kita tinggal selesaikan aja ya. Nah, target teman-teman di sini di tengah ini harus hanya ada X saja. Gimana caranya biar di tengah ini harus ada X saja? Pertama, kita akan menghilangkan negatif 3. Caranya berarti harus kita tambah 3, ya enggak? Negatif 3 tambah 3 kan 0. Kalau tengah tambah 3, yang kiri juga teman-teman tambah 3, yang kanan juga ditambah 3. Gitu. Oke, paham ya maksudnya? Kita akan menghilangkan negatif 3, berarti kiri, tengah, dan kanan kita tambahin 3. Nah, negatif 7 kita tambah 3, berarti kan negatif 4. Kurang dari 2x min 3 kita tambah 3, tinggal 2x. Yang 7 kita tambah 3, 10. Nah, sekarang kita pengen di tengah itu hanya x saja. 2x biar jadi x diapain? Ya kita bagi 2. Harus adil, semuanya harus dibagi 2. Jadi negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Kurang dari 2x dibagi 2 itu x. 10 dibagi 2, 5. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kan simpel ya. Negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Kita coba masih bentuk pertama, soal kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 dikurangi 3x dalam mutlak kurang dari sama dengan 4. Nah, gimana kalau seandainya di tengahnya variabelnya itu di belakang? Di sini kan variabel x-nya itu di depan kan. Ini di belakang. Nah, kita gunakan dulu sifat mutlak ya. Kita gunakan dulu sifat mutlak. Jadi biar gampang, usahakan si koefisien x ini positif. Biar nanti kita menghindari pengalian negatif. Karena pertidaksamaan kalau dikali negatif nanti akan ada tanda yang berubah ya. Jadi agar lebih hati-hati, kita usahakan si koefisien x ini positif. Ada sifat nilai mutlak. Mutlak negatif x itu sama dengan mutlak positif x. Jadi maksudnya jika isinya ini kita kali negatif berarti nggak masalah. Boleh aja di dalam mutlak ini isinya kita kali negatif. Jadi pertidaksamaan ini bisa kita ubah. Negatif 3x kali negatif kan jadi positif 3x. Yang 5 kali negatif itu negatif 5. Kurang dari sama dengan 4. Nah, bisa juga teman-teman ubah menjadi seperti ini sama aja. Ya. Maksudnya kita mengubah biar koefisien x-nya itu jadi positif. Untuk lebih hati-hati nantinya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita selesaikan menggunakan cara yang di atas. Negatif k, di sini kan k-nya 4 ya. Jadi negatif 4 kurang dari sama dengan. Kenapa kita pakai sama dengan? Karena soalnya di sini ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan fx. Fx-nya 3x min 5. 3x min 5. Kurang dari sama dengan positif k. K-nya itu 4. Oke? Sekarang kita hilangkan negatif 5 di tengah. Caranya gimana? Berarti semua harus kita tambahin 5 ya. Negatif 4 tambah 5 berapa? 1. Kurang dari sama dengan 3x min 5 tambah 5. Jadi 3x. 4 tambah 5, 9. Oke? Jadi ini semuanya kita tambah 5. Sekarang kita pengen di sini hanya x saja. Harus diapain? Kita bagi 3, teman-teman. 3x dibagi 3 kan x. Nah, harus adil, semuanya kita bagi 3. 1 kita bagi 3, itu 1/3 kurang dari sama dengan 3x dibagi 3. X kurang dari sama dengan 9 dibagi 3. 3. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Gampang kan? Oke, itu bentuk yang pertama. Sekarang kita bahas bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini bedanya itu tanda pertidaksamaannya lebih dari. Kalau tadi kan kurang dari. Ketika teman-teman menemukan bentuk mutlak fx lebih dari k dengan k-nya itu sama, positif, harus lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya teman-teman ubah ke bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari positif k. Ya, ini penyelesaiannya seperti ini, harus diingat. Oke, biar lebih jelas kita coba beberapa contoh soal. Contoh pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x min 1 lebih dari 4. Berarti ini fx-nya nih. 2x min 1 itu fx-nya. 4 ini k-nya. Cara penyelesaiannya fx kurang dari negatif k. Di sini fx-nya adalah 2x min 1. Jadi 2x min 1 kurang dari negatif k. Di sini k-nya itu 4.
negatif 4. Atau fx lebih dari positif K. 2x min 1 lebih dari positif K, lebih dari 4. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tinggal selesaikan dua-duanya ya. Yang kiri dan kanan sama-sama kita selesaikan. Pokoknya kita pengen ini x lebih dari atau x kurang dari nantinya. Ya. Pertama kita hilangkan negatif 1, berarti kedua ruas kita tambahin 1. Ya. 2x kurang dari negatif 4 tambah 1 negatif 3. Kita pengen di sini hanya x, berarti kedua ruas harus kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2x kurang dari negatif 3 dibagi 2 negatif 3/2. Nah, ini baru menyelesaikan yang kiri. Yang kanan sama kita selesaikan. Kedua ruas kita tambah 1 ya. Jadi 2x lebih dari 4 tambah 1 itu 5. Sekarang kita pengen x, berarti kedua ruas kita bagi 2. X lebih dari 5/2. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3/2 atau x lebih dari 5/2. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Mudah kan? Asalkan teman-teman ingat mengubah ke bentuknya ke seperti ini. Oke, contoh kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 4x min 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau pakai sama dengan di sininya sama aja, di sini tinggal teman-teman tambahin sama dengan aja. Ya. Pertama, fx kurang dari sama dengan negatif k. Jadi 4x min 3 kurang dari sama dengan negatif k-nya di sini 5. Atau fx lebih dari sama dengan k. Fx-nya itu 4x min 3 ya. Lebih dari sama dengan k-nya 5. Kita selesaikan keduanya. 4x kurang dari sama dengan negatif 5 tambah 3 negatif 2. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 2 dibagi 4. Negatif 2/4. Atau ini bisa kita sederhanakan. X kurang dari sama dengan negatif 2/4 itu sama aja dengan negatif 1/2. Ya enggak? Nah, yang kanan sama kita selesaikan. 4x lebih dari sama dengan 5 tambah 3. 8. Jadi x lebih dari sama dengan 8 dibagi 4. 2. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 1/2 atau x lebih dari sama dengan positif 2. Nah, ini bentuk kedua. Ya. Sekarang kita bahas bentuk ketiga. Bentuk ketiga, mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah, kalau teman-teman udah lihat trik waktu menyelesaikan persamaan nilai mutlak di video sebelumnya, ini caranya hampir sama ya, cuman beda tandanya aja di sini. Oke. Nah, di sini tandanya itu bisa lebih dari ya. Catatan ini bukan hanya untuk lebih dari aja, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan juga bisa. Kita menggunakan cara yang sama. Caranya ubah ke bentuk fx tambah gx lalu kali fx dikurangi gx. Tanda di sini kalau di sini lebih dari, di sini lebih dari. Kalau di sini lebih dari sama dengan, di sini juga sama lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, di sini sama. Pokoknya ini menyesuaikan dengan soalnya. Ya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Oke, biar lebih jelas kita bahas contoh soalnya. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x min 1, mutlak 2x min 1 lebih dari mutlak x tambah 4. Berarti ini fx-nya, teman-teman. Ini gx-nya. Ya. Yang pertama, teman-teman tambahin dulu. Sebenarnya mau kurang dulu boleh sih. Di sini saya pakai tambahin dulu ya. Fx kita tambahkan dulu dengan gx. 2x tambah x, itu kan 3x. 3x. Negatif 1 tambah 4, positif 3. Nah, kita udah menyelesaikan yang ini nih, fx tambah gx. Sekarang fx kurangi gx. 2x min 1 kita kurangi dengan x tambah 4. 2x dikurangi x, positif x. Negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5. Nah, tandanya ini kan lebih dari, berarti ini juga ngikutin. Lebih dari ruas kanan, 0. Ya. Nah, sekarang cari titik kritisnya. Pembuat 0 dari kedua faktor ini ya. Ini namanya faktor, ini faktor. Ya. 3x tambah 3 berarti kan 3x sama dengan negatif 3 pembuat 0-nya. Atau x sama dengan negatif 1. Yang ini x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan positif 5. Kalau kita buat garis bilangan, ya,
Pembuat nolnya adalah negatif 1 dan 5. Negatif 1 dan positif 5. Di sini harus terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena di sini tandanya nggak pakai sama dengan. Oke, kita cari tanda ya, tanda di daerah sini, daerah tengah dan daerah kanan. Oke, kita pakai yang 0 aja. 0 itu kan ada di antara negatif positif. Anggap di sini. Kita masukkan 0 ke sini. 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 3 positif. 0 dikurangi 5 negatif. Positif kali negatif. Oh, ternyata daerah 0 itu negatif. Nah, untuk bentuk seperti ini, perkalian 2 faktor, itu tandanya itu pasti berubah ya. Kalau di sini negatif, berarti di sini pasti positif. Kalau di sini negatif, berarti di sini pasti positif. Yang kita ambil yang mana? Lebih dari 0. Lihat, tandanya di sini lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Jadi ambil yang positif. Ya, dari 5 ke kanan, positif itu kan ke sini. Dan dari negatif 1 positif itu ke kiri. Jadi penyelesaiannya dari negatif 1 ke kiri berarti lebih kecil dari negatif 1. X-nya kurang dari negatif 1. Atau dari 5 ke kanan berarti kan lebih besar dari 5. X lebih dari 5. Nah ini penyelesaiannya. Ya.